kita tracking nih. Oh iya, jadi di tracking kita ya. tracking dulu keluarganya ada yang kena juga nggak. Masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga dihadapkan mau atau rela dengan sukarela gitu ya, sukarela untuk melaksanakan tes PCR atau tes swab ini. Dihadapkan nanti ketika ada atau ditemukan kasus kok dia positif gitu kan, dia langsung dilaksanakan penanganan, bisa diobati. Kan sekarang kan angka kematian juga sudah makin menurun, meskipun setiap hari juga ada aja kan yang meninggal, kasus positif baru, yang positif baru juga semakin banyak, tetapi semakin banyak juga yang sembuh. Dihadapkan dengan banyaknya ditemukannya kasus itu, nanti diharapkan pandeminya juga semakin cepat selesai, karena semakin banyak kasus, semakin banyak tertangani, penularan pun bisa dicegah di sana. Karena kalau ketemu yang positif kan langsung dikarantina tuh. Dikarantina, dengan dikarantina dikasihkan treatment, yang positif jadi sembuh dan dia juga tidak menular ke yang lain gitu. Jadi diharapkan nanti kedepannya pandeminya bisa segera berakhir ya. Iya. Jadi masyarakat nggak usah takut nih, apalagi bohong ya. Iya. Karena kan kita banyak, saya sendiri sebagai nakes di kesehatan, kadang kalau kita menemui masyarakat kadang bilangnya nggak keluar, ternyata kita tracking tuh, kita turun, ternyata dia sudah kemana gitu. Tapi ketika kita tanya ke yang bersangkutan, dia ngakunya enggak gitu. Padahal ketika positif pun ya nggak apa-apa gitu. Justru malah dia dapat penanganan lebih lanjut, langsung ditangani lebih awal sebelum terjadi komplikasi yang lainnya gitu. Jadi kenapa ada tes swab massal istilahnya itu ya untuk menemukan lebih banyak penderita, sehingga penderita tersebut lebih banyak lebih cepat tertangani gitu. Jadi kadang masyarakat masih menganggap kalau kena COVID itu aib gitu kan. Padahal COVID kan bisa disembuhkan gitu. Jadi kena COVID. Dan kalau orang yang sudah kena PCR tes itu positif gitu, itu emang benar-benar terdeteksi COVID. Karena kan ada yang dikarantina di rumah sakit, ada yang dikarantina di rumah. Itu kalau yang dikarantina di rumah itu apa positif atau memang baru gejala itu gimana itu? Coba dijelasin, Mbak. Kalau kita tesnya sudah berupa tes PCR atau tes swab itu, yang jelas kalau tes swab sudah keluar positif ya berarti dia positif COVID. Positif, walaupun dikarantina di rumah gitu ya. Walaupun karantina di rumah, tetapi kebijakan kita atau mungkin karena kategori masyarakatnya ya, yang mungkin kalau di rumah itu dia bisa kemana-mana gitu istilahnya, dia nggak patuh sama protokolnya, akhirnya tetap kita solusikan, dihadapkan bisa dikarantina di rumah sakit. Karena ketika ada apa-apapun di rumah sakit bisa terpantau 24 jam, nakes di sana standby, akhirnya ketika misalkan ada kendala atau ada keluhan langsung bisa ditangani. Berbeda kalau dia karantinanya di rumah kan, di rumah misalkan ada keluhan kan bingung tuh. Terus kalau dia lagi ini mungkin merasa sehat gitu kan, mau sehat gitu kan, kita jalan dia gitu, keluar jalan-jalan gitu ya. Mungkin pengen beli apa gitu dia keluar, padahal harusnya kan dia tidak di rumah. Jadi selama ini di lingkungan kita atau khususnya kecamatan Kertanegara itu, kita ketika positif ya kita harapkan kita laksanakan penjemputan, Mas. Jadi kita penjemputan untuk bisa dirujuk ke rumah sakit tertentu biar bisa terkontrol 24 jam. Karena mungkin memang sudah jadi kebiasaan masyarakat kita ya, kadang sudah di rumah dia nggak betah, bosen itu gitu. Padahal itu bisa menularkan penyakit. Makanya ini tadi berkaitan ada dengan tes swab yang dilaksanakan. Ketika ada tes swab hasilnya sudah keluar, berarti kita harus melaksanakan karantina, benar-benar kalau karantina. dia terbukti positif gitu ya. Itu kembali lagi ke tes swab ini, Mbak. Kalau misal saya kan orang awam itu ya, mau melakukan tes swab, berarti saya tinggal datang ke puskesmas atau gimana gitu. Misal ini mengedukasi juga untuk teman-teman yang mungkin saya pengen tes swab tapi malu atau mungkin nggak tahu jalurnya, takut atau gimana gitu.
Jadi sementara ini karena ini masih program baru ya, baru minggu kemarin kita jalan. Nanti untuk masyarakat bisa datang ke puskesmas. Kalau nggak langsung ke puskesmas bisa lewat bidan desa dulu. Tiap desa kan ada. Jadi nanti biar bisa terjadwalkan. Takutnya ketika sudah ke sana ternyata kuota sudah memenuhi kan. Karena sehari cuma 8 ya. Sehari. Sebenarnya lebih sih. 8 itu kan satu desa, karena kemarin pun kita berhasil 41 orang. 41 orang. Iya, jadi nggak mesti, tapi itu target minimal. Jadi tetap kita laksanakan swab, itu kita laksanakan di puskesmas. Jadi untuk teman-teman nih masyarakat yang ada di Kertanegara bisa menghubungi puskesmas Karangtengah. Kalau enggak lewat bidan desanya aja dulu biar nanti bisa lebih terjadwalkan. Iya. Itu nggak sakit kok, nggak usah takut. Nggak sakit ya berarti. Itu hasilnya keluar berapa hari Mbak setelah? Hasilnya karena kita nggak ngecek sendiri ya, hasil itu kita kirimkan ke RSUD Buteng? Margono Sukarjo. Hasil itu kita kirim ke sana melalui dinas kesehatan. Itu hasilnya kurang lebih ya 1 mingguan ya. Karena kan mungkin di sana ngantri juga. Jadi nggak bisa langsung saat itu juga. Beda kalau kita rapid test ya. Kalau rapid test itu kita bisa tunggu, nanti bisa jadi, bisa tahu hasilnya. Gitu. Kalau tes swab karena kita nggak melaksanakan ini sendiri, kita hanya pengambilan sampel aja sih. Ya. Karena di Purbalingga PCR swabnya belum ada berarti ya? Di Purbalingga alat tes atau PCR swabnya udah ada atau belum Mbak? Alatnya sih untuk pengambilannya kita sudah ada, cuman kita tidak, istilahnya apa ya, kita belum ditunjuk, kita bukan rumah sakit tertunjuk gitu. Gitu. Jadi tetap hasil-hasilnya kita kirim harus ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk ya. Kecuali kemarin itu ada PCR swab yang dari provinsi itu mobile, jadi dia mobile itu sudah 1 mingguan ini ada di Purbalingga itu 3 jam dia bisa ditunggu. Cuman ya tadi tetap kita harus konfirmasi dulu. Berarti harus inden dulu, kita pesan dulu ya untuk yang tes swab mobile tadi itu ya. Iya, tapi kebanyakan sih bisa langsung di tempat sih. Bisa langsung di tempat itu. Cuma kan jauh di Purbalingga. Di Purbalingga ya. Dia stand-nya di Purbalingga, nggak ke desa-desa gitu enggak? Stand-nya di Purbalingga itu. Nah ini untuk masyarakat yang sudah terindikasi positif itu kan, ini kan kadang karena kultur kita di kampung, itu kadang keluarganya tuh sering dikucilkan oleh lingkungan gitu. Nah itu saran masyarakat monggo diedukasi biar keluarganya ada yang terindikasi positif pun tetap bisa beraktivitas normal gitu, nggak terganggu oleh jas sosial. Jadi dia di stigma sosial yang masih menganggap aib kepada penderita COVID ini gitu loh. Jadi gini Mas, bukan untuk beraktivitas normal sebenarnya karena ketika satu keluarga itu ada yang kena atau positif, berarti kita tracking nih. Jadi kita tracking dulu keluarganya ada yang kena juga enggak gitu kan. Yang sudah ada keluarga yang tidak kena. Jadi misalkan saya sama masnya satu rumah, saya positif, ternyata masnya enggak gitu, ada. Tapi ada juga yang ternyata sampai anaknya pun dia kena gitu. Jadi kita tracking dulu. Ketika ditemukan keluarga ternyata negatif, itu bolehlah dia beraktivitas, tetap dengan penerapan kebiasaan baru protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Tapi untuk menunggu hasil tesnya tetap kita sarankan stay di rumah dulu, karantina mandiri karena kan kita menunggu sampai hasil keluar kan nggak langsung kan. Nah itu takutnya ketika udah kemana-mana ternyata dia hasilnya keluarnya positif gitu kan, nanti malah semakin meluas. Jadi kita tetap sarankan masyarakat yang keluarganya positif COVID-19 dihadapkan untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan karantina mandiri di rumah setelah hasil keluar. Setelah
hasilnya negatif, bolehlah kita aktivitas kembali, tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk masyarakat yang lingkungannya ada penderita COVID-nya, itu juga harus mematuhi protokol kesehatan. Lebih-lebih nih, kayak ada yang penderita, berarti takutnya kan karena satu wilayah dia ikut kontak juga ikut kontak lah. Dengan kesadaran hati, bolehlah karena ada program nih tes swab gratis, bolehlah kita swab gitu, monggo. Dan jadi masyarakat tetap, saya harap tidak ngejudge ya tadi, mengucilkan gitu kan. Sebenarnya dalam konteks mengucilkan, kalau dia mematuhi protokol kesehatan itu bagus karena menjaga jarak kan di sini, menjaga jarak. Tapi kalau mengucilkan belas istilahnya kayak stigma negatif akhirnya itu ya tolonglah yang jauhi kan virusnya bukan orangnya gitu kan. Jadi ayo bareng-bareng kita lawan virusnya biar pandemi ini bisa cepat berakhir. Jadi kalau kita sudah woro-woro, kita sudah sosialisasi dan lain sebagainya, tapi masyarakat masih abai tentang protokol kesehatan, ya alamat nih pandeminya nggak selesai nanti. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Tami atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat wilayah Kecamatan Kertanegara. Ya, mungkin terima kasih Mbak Tami, sukses selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir di Kertanegara dan khususnya di Indonesia dan di dunia. Ya, terima kasih. Terima kasih.